Selamat pagi pemirsa, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, 43% korban pinjaman online ilegal justru berasal dari profesi guru. Bagaimana profesi yang diasumsikan memiliki tingkat literasi mumpuni justru menjadi korban jebakan pinjol ilegal. Berdasarkan riset OJK, alasan pertama yang menyebabkan guru terlilit pinjol adalah masih banyak guru atau tenaga pendidik justru berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Ditambah mereka tidak memiliki akses pembiayaan untuk memperoleh pinjaman. Lalu seberapa burukkah nasib para guru yang selalu dinobatkan sebagai pahlawan tanpa jasa itu? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 11 November 2023 dengan tema Nestapa Pahlawan Terlilit Pinjol bersama saya Kevin Egan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 99100 dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Egan. Kabar baik Mbak Kania? Alhamdulillah. Baik, Mbak Kania, sebelum kita berbicara mengenai pinjol, kita akan berbicara dulu mengenai sejumlah headline-headline utama di harian Media Indonesia edisi 11 November 2023. Yang pertama berkaitan dengan baliho ataupun spanduk Mbak Kania. Kita tahu ya, karena sudah 94 hari jelang pemungutan suara, tentunya saja akan banyak sekali alat peraga kampanye yang bertebaran di jalan-jalan, baliho dan spanduk. Tapi kemudian yang menjadi masalah, ada dugaan bahwa pemasangan baliho dan spanduk ini dipasang oleh aparat keamanan. Nah, dugaan yang harus dibuktikan. Ini dugaan yang harus dibuktikan ya Mbak Kania ya. Dugaan yang harus dibuktikan, ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan praduga-praduga gitu yang akhirnya membuat pemilu itu menjadi nuansanya tidak riang gembira seperti yang diharapkan oleh pihak-pihak yang sekarang ini berkompetisi. Iya, karena kalau misalnya dipasang oleh aparat keamanan dan kemudian dugaannya mengarah ke salah satu pasangan calon presiden, tentu saja ini melanggar aturan begitu ya, Mbak Kania ya. Tapi ini juga tentunya harus dibuktikan. Dari pemasangan spanduk dan juga baliho yang perlu dibuktikan, kita beralih ke headline selanjutnya, Mbak Kania, ini mengenai kemeriahan gelaran Piala Dunia U17 yang berlangsung kemarin malam, di mana kemudian ternyata Indonesia mampu menahan Ekuador dengan skor 1-1. Hasil yang positif. Saya yang tidak menang, tapi paling tidak bisa menahan. Karena tidak bisa menahan, karena Ekuador ini timnya sebetulnya lebih berpengalaman, mereka di kompetisinya juga kompetisi Copa America di Amerika Latin itu mereka. Jadi tentunya ini prestasi dong buat tim Indonesia ya. Iya betul, not bad, dan kemudian mungkin karena dukungan tuan rumah juga kali ya Mbak Kania ya. Betul, dan ini sebenarnya menoreh sejarah baru begitu ya, seremoni pembukaan yang berlangsung singkat hanya sekitar 8 menit, kemudian digambarkan sebagai seremoni pembukaan yang mengesankan, dan ini juga bisa memacu antusiasme dari penonton gitu yang menghadiri, ada sekitar 40.000 dan tentunya kita berharap bahwa ajang Piala Dunia U17 2023 ini akan berlangsung dengan lancar gitu, dan paling tidak bisa membawa semangat dan juga antusiasme yang mungkin bisa menularkan semangat positif lah di tengah pemilu atau tahun-tahun menuju ke pemungutan suara tahun depan. Paling tidak kita bisa beristirahat sejenak dan menikmati olahraga gitu ya. Yang pasti sebagai ini udah ajang sportivitas. Betul, ini udah hari yang gembira Mbak, kalau yang ini udah pasti ya. Kita ke headline selanjutnya pemirsa, ini berkaitan dengan hari kemarin di mana kemudian Presiden Joko Widodo menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional 2023 kepada 6 tokoh di Istana Negara Jakarta kemarin, dan Ratu Kalinyamat dari Jawa Tengah menjadi tokoh perempuan satu-satunya dianugerahi pahlawan nasional, dan dikatakan juga bahwa tentunya ini melalui perjuangan yang cukup panjang ya, karena sebelumnya pernah diajukan sampai dengan 2 kali tapi kemudian ditolak, dan untuk kali yang terakhir ini yang juga dibantu oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat gitu yang juga ikut mengupayakan melakukan penelitian, karena memang tidak mudah ya untuk mendapatkan gelar ini.
kemudian akhirnya pada tahun ini gelar itu diberikan kepada Ratu Kalinyamat yang dikatakan adalah sosok perempuan yang pada zamannya pada waktu itu sudah menunjukkan betapa perkasanya begitu ya. Sosok perempuan yang akhirnya memimpin perlawanan terhadap penjajah dengan armada maritim, juga berhasil menggalang fakta perdagangan dan pertahanan dengan kerajaan-kerajaan Nusantara serta membangun poros maritim. Gitu ya. Oke, bertambah lagi daftar pahlawan nasional harus kita hafalkan dan kita teladani ya, Mbak Kania ya. Dari pahlawan nasional kita beralih ke pahlawan yang lain yang mungkin belum mendapatkan anugerah pahlawan nasional begitu ya secara personal perorangan. Ini mengenai nasib guru kita, Mbak Kania. Baru saja kita memperingati Hari Pahlawan Nasional. Baru saja kita memperingati, tapi kemudian tampaknya pahlawan nasional kita berprofesi guru ini rata-rata berdasarkan data dari OJK ternyata mereka terjerat pinjaman online ilegal. 43% berdasarkan data dari OJK yang menjadi korban pinjaman online berasal dari profesi guru. Bagaimana nih Mbak Tani? Apakah ini bisa menjadi potret keadaan guru kita sebetulnya? Ya, ini tentunya data yang sebenarnya membuat kita miris ya, karena kan kalau kita mengaitkan dengan peringatan Hari Pahlawan gitu yang kemudian mendapat julukan pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru begitu ya. Artinya mereka rela berkorban, membagi ilmu dengan siswanya tanpa meminta imbal balik apapun gitu. Tapi ketika kita melihat ada data yang menunjukkan bahwa korban pinjol rata-rata itu atau 43% diantaranya latar belakangnya adalah guru atau profesi guru. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan apakah kesejahteraan para guru sudah mendapatkan perhatian yang layak gitu. Apalagi mereka kemudian mendapat julukan pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Kalau melihat ada berbagai alasan yang menyebabkan mereka menjadi korban gitu, korban pinjol itu adalah karena latar belakang ekonomi gitu. Latar belakang ekonomi yang rata-rata datang dari menengah ke bawah gitu menunjukkan bahwa masih harus mengandalkan pinjol untuk menyambung hidup begitu ya. Alasannya kan itu gitu yang paling utama. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan perhatian terhadap ini karena guru itu sangat penting gitu perannya untuk mendidik calon pemimpin bangsa, kemudian juga memerdekakan bangsa dari kebodohan gitu ya. Bagaimana mereka bisa melakukan profesi mereka ketika kemudian secara finansial pun mereka belum merdeka gitu ya. Jadi kita tidak bisa berharap mutu pendidikan di Indonesia itu juga menjadi lebih baik ketika guru juga kesejahteraannya saat ini ya paling tidak dari data yang diperlihatkan gitu masih harus mengandalkan pinjol gitu untuk menyambung hidup. Yang kita tahu kebutuhan hidup sehari-hari sekarang juga harga-harga kan naik terus gitu. Nah, bagaimana apa upaya yang bisa kita lakukan untuk paling tidak mengangkat derajat para guru terutama guru honorer yang saat ini juga sedang memperjuangkan bagaimana caranya mereka paling tidak bisa diangkat kesejahteraannya melalui pengangkatan menjadi ASN gitu kan. Ada target juga 1 juta guru honorer yang ingin diangkat gitu pada tahun ini dan tenggat waktunya itu tahun 2024 gitu. Jadi waktunya tidak terlalu panjang, bagaimana ini menjadi perhatian kita bersama. Karena lagi-lagi terlalu penting untuk kita mengabaikan kesejahteraan guru karena gurulah yang diharapkan untuk bisa mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang bisa menghadapi kompetisi yang juga semakin berat gitu ke depannya. Oke, baik, kita akan ikuti paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, Nestapa Pahlawan Terlilit Pinjol. Nestapa Pahlawan Terlilit Pinjol. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada tahun ini, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh. Mereka ialah Ida Dewa Agung Jambe, Bataha Santiago, Muhammad Tabrani, Ratu Kalinyamat, Kiai Haji Abdul Halim, dan Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Penambahan 6 tokoh tersebut membuat Indonesia memiliki 206 pahlawan nasional, termasuk Proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta. Ucapan terima kasih atau pemberian gelar kepahlawanan mungkin masih kurang cukup untuk bisa menggambarkan syukur para penerus bangsa. Akan tetapi, setidaknya pemberian gelar tersebut menjadi penanda atas rasa syukur kita atas jasa mereka. Dalam peringatan Hari Pahlawan di Istana kali ini juga diawali dengan upacara di Taman Makam Pahlawan hingga penganugerahan gelar terhadap para pahlawan nasional oleh Presiden.
Dan melalui unggahan di media sosial, Presiden mengajak semua pihak mencanangkan tekad, mengisi kemerdekaan dengan semangat memerangi kemiskinan serta memberantas kebodohan dan bersama menyongsong kemajuan Indonesia. Sehingga sungguh sebuah ironi bila kita membandingkan antara tekad Presiden Joko Widodo memerangi kemiskinan serta kebodohan dan kondisi real di lapangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, 43% korban pinjaman online atau pinjol ilegal justru berasal dari profesi guru. Bagaimana profesi yang diasumsikan memiliki tingkat literasi mumpuni justru menjadi korban jebakan pinjol ilegal? Masih berdasarkan riset OJK, alasan pertama yang menyebabkan guru terlilit pinjol adalah masih banyak guru atau tenaga pendidik justru berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Ditambah, mereka tidak memiliki akses pembiayaan untuk memperoleh pinjaman. Lalu, seberapa burukkah nasib para guru yang selalu dinobatkan sebagai pahlawan tanpa jasa itu? Sekjen Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Toto Suharya, pernah mengungkapkan realita bahwa guru honorer mendapatkan upah di kisaran Rp300.000 hingga Rp1,2 juta per bulan. Dengan kata lain, ada yang mendapatkan upah Rp10.000 per hari dikala harga kebutuhan kian meningkat. Sebuah kondisi yang membuat Toto mencap nasib guru di Indonesia sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Meskipun dia tidak memungkiri, di beberapa kasus ada guru yang bernasib baik. Belum cukup dihargai rendah, anggota Komisi 10 DPR, Himatul Aliyah menambahkan, terkadang para guru yang berstatus honorer tersebut juga mendapatkan upah yang dibayarkan hingga 6 bulan sekali. Sehingga selama 6 bulan, mereka harus akrobatik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dikala kepala pening melihat kondisi pendapatan dan kebutuhan yang timpang ditambah ketiadaan akses keuangan, membuat para guru mau tidak mau memalingkan pilihan kepada pinjol ilegal. Guru honorer memang bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K, apalagi aparatur sipil negara atau ASN. Meski mereka memiliki tugas utama yang sama, mereka sama-sama pahlawan yang tidak memiliki tanda jasa. Bila mengacu falsafah Jawa, guru berasal dari kata digugu dan ditiru. Mereka adalah sosok yang dipercaya serta dipatuhi. Guru juga sosok yang menjadi tauladan untuk ditiru bagi para siswa. Kalau sampai para siswa meniru pilihan guru untuk menjadi nasabah pinjol ilegal, apa kata dunia? Guru adalah orang-orang yang berjibaku untuk mendidik para calon pemimpin bangsa ini. Mereka menjadi salah satu aktor utama dalam upaya memerdekakan manusia dari kebodohan. Hanya saja, justru para guru masih kerap menjadi orang terjajah pinjaman yang mencekik. Dengan beribu rasa hormat kepada para guru, para pemimpin bangsa sudah saatnya berhenti menjadikan mereka sebagai komoditas dan objek menjelang pemilu. Jangan lagi menebar janji kosong apalagi palsu terhadap guru. Mereka butuh perbaikan dan kepastian nasib dalam menjalankan tugas memerangi kebodohan. Mimpi besar program Merdeka Belajar adalah guru penggerak dalam pembelajaran. Mustahil guru bisa optimal dalam program Merdeka Belajar jika guru belum merdeka secara finansial sehingga berujung terlilit pinjol. Ya, pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, untuk membahas tema editorial media Indonesia kita pada pagi hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pemerhati anak dan pendidikan, Ibu Retno Listiarti. Bu Retno, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nah, terima kasih atas waktunya, Bu Retno. Bu Retno, dari data OJK, 43%
korban pinjaman online ilegal berasal dari profesi guru. Bu Retno, kenapa persoalan mengenai kesejahteraan guru ini dari tahun ke tahun seakan tidak mengalami perubahan signifikan, Bu Retno? Iya, pertama kan di Indonesia ini guru tuh dibagi-bagi gitu ya. Jadi ada guru swasta, ada guru negeri, lalu ada guru honorer, guru P3K, dan juga guru ASN gitu. Nah, kalau dari seluruh guru, sebenarnya yang paling makmur ya guru PNS ya, yang masuk ASN, dan guru P3K juga yang termasuk ASN. Kenapa? Karena gaji mereka itu kan jelas. Nah, tapi rata-rata guru, kita nggak bicara sekolah swasta-swasta yang kaya ya. Kalau swasta kaya kemungkinan besar ya gurunya bergaji di atas UMR. Tapi untuk sekolah-sekolah swasta yang memang dia itu muridnya tidak banyak gitu ya, memang tembang kempis juga gitu. Yayasan-yayasan ini biasanya membayar guru ya ala kadarnya juga, dan bahkan udah kecil pun juga seringkali terlambat gitu dibayarkan. Nah, jadi ini juga yang kemudian bisa memicu karena kesejahteraan tadi. Jadi kalau 43% dari korban pinjol misalnya adalah guru, ya kuat dugaan itu adalah termasuk guru honor. Karena guru honor itu di pendidikan itu tidak ada sistem yang membangun kesejahteraan guru itu dengan gini. Minimal gaji sekian gitu, ya berapa juta gitu ya. Kemudian jika sekolah itu tidak mampu membayar sebesar itu, maka negara hadir gitu dapat subsidinya. Ini nggak ada gitu. Jadi bisa dibayar paling rendah tuh ya sampai sekarang tuh masih ada yang dibayar 150.000 per bulan, dan sampai ya tadi masih di bawah UMR juga banyak. Yang dibayar 1,5 juta per bulan juga banyak di kota-kota besar. Bruno, tapi kenapa kemudian malah beralih menggunakan pinjol ilegal? Karena kan kita mengharapkan guru-guru ini memiliki tingkat literasi yang lebih baik. Nah, ini kalau kemudian memilih pinjol ilegal begitu sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tidakkah ini miris, Bruno? Ya, miris tuh karena gini ya, mungkin bukan berarti mereka tidak tahu bahwa pinjol-pinjol ini punya resiko gitu misalnya. Mungkin mereka bukan berarti tidak tahu. Bisa jadi mereka tahu, pernah baca, terinformasi gitu ya. Tapi masalahnya kan soal kebutuhan ya. Misalnya sakit gitu. Kondisi misalnya sakit, anak sakit, tidak punya cara lain, kemudian paling mudah ya begitu kan. Jadi mereka ini nggak punya akses gitu ya, untuk meminjam ke tempat-tempatnya tadi yang legal gitu. Nah, makanya kenapa kemudian yang ilegal, dan ini kan cepat gitu ya, cepat, mudah gitu. Nah, tapi kan dampaknya yang mereka kemudian tidak mengira gitu ya, sejauh itu gitu. Nah, ini kan karena kemampuan mereka memenuhi kewajiban atau melunasi utang-utang dalam jangka pendek itu nggak sanggup, memang nggak mampu. Atau misalnya ketika dia berpikir nanti gajinya akan ada atau dapat sertifikasi pada tanggal ini, ternyata gagal gitu, ini mundur atau tertunda gitu ya, nggak tepat waktu, kan ini dikejar-kejar di posisi yang ini gitu, karena berharap yang sana akan segera datang. Itu juga saya rasa juga menjadi faktor yang saat itu dipikirkan gitu ya oleh si guru-guru ini gitu. Itu saya pikir sih seperti itu ya, dan ini saya yakin banget ini mereka atau kategori guru-guru yang memang kesejahteraan rendah, yaitu tadi bukan kategori ASN gitu, dan juga bukan kategori guru-guru swasta atau guru-guru tetap, bukan ini guru honor dugaan kuat. Ya, apakah diangkat menjadi ASN ini memang menjadi jalan keluar utama bagi guru honorer ini, Bu Retno? Seharusnya enggak ya. Jadi pemerintah pasti tidak akan sanggup juga. Misalnya kalau semuanya menjadi ASN gitu. Pertama ya beban pembiayaan rutin tadi. Yang kedua pasti yang paling berat adalah uang pensiun kan. Nah, kalau memang guru ini nggak diangkat menjadi ASN, setidaknya pemerintah itu membuat range gaji minimal. Jadi guru ini S1, tapi gajinya lebih rendah dari buruh. Buruh tuh bisa berjuang untuk minimal di UMR bahkan naik gitu setiap tahun. Guru nggak pernah ada kan demo-demo kayak gitu atau di gurunya memperjuangkan, enggak gitu. Guru tuh seperti nerima aja, bahkan seringkali gini ya, dia ngelamar biar nggak nganggur aja, dia ngelamar terus, tapi di sini kami hanya bisa bayar 900.000 sebulan, diterima gitu. Itu banyak yang kayak begitu karena mereka nggak punya banyak pilihan, dan pemerintah tidak memberikan
minimal gaji. Nah, ini yang penting ke depan sebenarnya kalau pemerintah mau itu bukan berarti diangkat jadi ASN, oke, nggak mau, tetapi pemerintah harus memikirkan kesejahteraannya karena kalau gurunya banyak utang, terlilit utang, stres, ya gimana dia mau ngajar? Ini akan berdampak pada kualitas pendidikan Indonesia. Betul, adakah cara yang bisa dilakukan untuk membantu guru honorer di daerah-daerah terpencil begitu yang informasinya bahkan mereka mendapatkan gaji 150.000 per bulan, itu pun kemudian tidak dibayar dalam bulan pertama, bisa ke bulan ke-6 gitu baru dibayar. Ada nggak cara untuk membantu guru-guru ini? Pertama memang pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tunjangan sertifikasi itu ya, yang sebenarnya itu adalah untuk membantu yang seperti ini. Namun kan syaratnya kadang tidak terpenuhi. Misalnya mereka tuh harus memiliki SK yang ditandatangan misalnya kalau di sekolah negeri oleh pemerintah daerahnya itu. Jadi diangkat honorer secara resmi oleh daerah, misalnya dengan tanda tangan kepala dinas pendidikan. Nah, ini kerap kali kan tanda tangannya adalah kepala sekolah, itu tidak bisa gitu mendapatkan tunjangan sertifikasi. Yang kedua, andaikan itu dapat bisa SK-nya, mereka nggak memenuhi jamnya karena minimal kan 24 jam. Jadi kalau tidak bisa mengajar 24 jam tatap muka itu juga nggak dapat. Jadi ini yang menurut saya harusnya tidak kalau pemerintah memang sertifikasi itu seperti itu aturannya, maka buatlah tadi gitu. Pemerintah secara resmi buat kebijakan minimal gaji guru honorer. Dan ini sebenarnya kalau lagi tahun pemilu gini ya harusnya si para calon ini memang dia peduli gitu ya, jangan 5 tahun sekali aja gitu loh mendekati guru untuk dapat suara, tapi bagaimana mengangkat guru-guru honor ini punya kesejahteraan yang lebih baik. Nah, tadi ya minimal UMR tuh harusnya ada ya. Dan kalau memang sekolah-sekolah itu tidak mampu, yayasannya misalnya masih kecil dan tidak mampu, nah itu di situ kehadiran pemerintah gitu, atau mergerkan. Jadi kalau memang muridnya sedikit ya guru nggak akan dapat sertifikasi, juga susah memenuhi tadi UMR. Maka sekolah-sekolah yang dengan jumlah murid yang sedikit ini, apakah punya kemungkinan untuk dimerger dengan sekolah terdekat? Nah misalnya kayak gitu. Nah ini yang nampaknya nggak pernah jadi perhatian ya, sama sekali nggak pernah kesentuh. Jadi gaji guru dari dulu sampai sekarang di bawah UMR, S1, bahkan di bawah guru. Bukan berarti buruh nggak boleh bergaji besar, harus gitu. Tapi saya ingin guru-guru juga nyontoh teman-teman buruh, harus berjuang juga gitu loh untuk mendapatkan kesejahteraan. Bruno, kira-kira pengaruhnya dengan keadaan guru honorer seperti ini, pengaruhnya terhadap siswanya sendiri seperti apa, Bruno? Kalau kita ngelihat siswa ini jelas sangat terpengaruh ya. Pertama gini, guru-guru ini bahkan bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu saja sudah menimbulkan ketika ngajar di depan kelas, konsentrasi pasti berkurang. Terus yang kedua adalah ketika dia punya hutang gitu ya, punya hutang seperti ini, maka dia kan dikejar-kejar tuh. Pinjol ini kan seperti meneror ya. Itu pasti akan pada tahap yang dia akan sangat dipermalukan gitu, direndahkan, kemudian juga pasti nggak konsen, dan itu bisa saja dia melampiaskan kemarahan-kemarahan tadi kepada murid-muridnya sehingga terjadi kekerasan misalnya di dunia pendidikan gitu ya. Itu bisa saja kemungkinan terjadi, namanya juga orang yang sedang tidak sehat secara mental ya, karena tadi stres dikejar-kejar pinjol gitu. Nah ini juga hal yang akan sangat berpengaruh tidak hanya kepada kualitas pembelajaran, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi korban misalnya bandel dikit, ribut dikit, dimaki-maki atau malah dipukul. Sebenarnya anak-anak ini korban karena dia paling rentan kan. Itu jadi pelampiasan gitu dari rasa tidak nyaman si guru. Dan guru ini kan punya relasi kuasa kalau kepada murid ya. Nah, jadi kalau pemerintah memang punya perhatian terhadap nasib guru-guru honorer, terutama nasib guru secara keseluruhan, tapi terutama honorer juga agar tidak terlibat pinjol ini, bukan soal informasi saja, tapi mari dipikirkan agar mereka bisa hidup lebih layak. Misalnya, apakah guru-guru honorer ini juga bisa diberikan asuransi kesehatan? BPJS itu dengan dia kategorinya ya dapat kartu Indonesia Sehat gitu, sehingga ketika anaknya sakit, dia sakit dengan gaji yang udah dikit ini, ya mungkin mereka pilih obat warung. Nah, kalau ini kan kesejahteraan secara tubuh juga nggak baik, maka sebaiknya ada asuransi kesehatan yang ini oleh pemerintah
Sehingga ketika sakit ya mereka udah nggak perlu juga mikirin itu dan nggak bisa kejebak pinjol juga. Saya rasa mereka nekat itu karena memikirkan tadi misalnya pengobatan untuk anaknya. Orang akan melakukan apapun kan gitu. Saya pikir itu ya karena terdesak ekonomi, bukan karena mereka hidup konsumtif. Oh, Bu Retno, kira-kira ada jumlahnya berapa sih guru honorer di seluruh Indonesia ini? Ada datanya apa enggak? Kalau secara data pasti mungkin pemerintah Kemendikbud ya dan tapi saya mau mengatakan bahwa guru kalau kita lihat rata-rata ya di sekolah guru honor tuh lebih banyak dari guru ASN, dari guru maksudnya PNS maupun P3K. Itu guru honor lebih banyak loh di berbagai daerah. Jadi sebenarnya saat ini sistem pendidikan kita itu ditopang betul oleh guru-guru honor karena ASN yang pensiun itu tidak segera tergantikan juga sehingga banyak sekali kekosongan di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Nah ini berdampak betul sehingga Indonesia tuh paling banyak memang guru honor tadi gitu saat ini ya. Oke, baik. Bu Retno Listiarti, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Bu Retno. Pagi, terima kasih. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Sugeng dari Bagan Si Api-Api Riau. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Pagi, Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng tanggapannya. Ya, ini sangat miris sekali memang betul soal masalah pinjol ini. Bahwa Indonesia kurang begitu baik-baik saja. Dikarenakan para pemimpinnya sibuk mengurus segala sesuatu untuk pilpres dan segalanya. Akhirnya lupa ke bawah rakyatnya sengsara. Karena apa pinjol ini? Karena masyarakat ini lapangan kerja tidak ada, membutuhkan suatu keuangan. Dia akhirnya mengambil jalan pintas. Kami menyerahkan pada pemerintah. Baik dari tingkat kecamatan, bupati, wali kota, bahkan presiden sibuk semuanya soal masalah cawi-cawi segalanya, pilpres semuanya. Hingga rakyat terlantarkan, tidak dihiraukan. Harusnya ini harus dilihat yang paling bawah. Jangan memikirkan seenaknya sendiri, tetapi ini di paling akar rumput terjadi di mana-mana. Bahkan di Bagan Suapi ini ada terjadi sedemikian. Bahkan banyak kurbannya ini. Kita memang miris sekali. Kita bicara begini kesempatan untuk para elit politik supaya mendengar, dikembangkan telinganya untuk mendengar bagaimana sebetulnya rakyat. Kami ini rakyat yang paling kecil di bawah Bagan Suapi di ujung Sumatera sekali. Ya. Memang miris sekali Pak ini. Ini harus jangan dipikirkan untuk politik itu saja, tapi dibagi dengan masyarakat ini. Ditegakkan, harus presiden memerintahkan gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya sampai tingkat kecamatan diberi pengertian kepada masyarakat. Jangan memikirkan sesuatu yang akibatnya rakyat sengsara. Ini sangat dosa besar pemimpin yang sedemikian. Kami mengharapkan kepada pemimpin-pemimpin kita ini. Kita ini curhatan hati dari masyarakat kecil. Kita menginginkan
Rakyat ini tidak menginginkan apa-apa, ingin ketentraman, ketenangan, Baik. kesejahteraan sedikit biarpun yaitu ini hari makan besok mencari semacam ayam lagi. Rakyat Baik. tidak minta apa-apa, itu yang diminta. Ingatlah pada elit politik. Baik, Pak Pada Sugeng. Pak Jokowi ingatlah, jangan terlalu cawe-cawe kepada pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Oke. Tapi ingat Baik, ke Pak terima kasih Pak Sugeng dari Bagansi Api-Api Riau. Kita berlanjut ke Ibu Lia dari Makassar. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lia, tanggapannya. Ya, jadi agak miris juga ya kalau ada guru sampai guru itu terlilit pinjaman online. Padahal mereka itu kan rela itu honor ya demi untuk menambah peningkatan ekonomi keluarganya. Tapi kenyataannya mereka itu malah berkurang ya. Karena apa? Kurikulum sekarang ini yang katanya kurikulum merdeka, bukan lagi merdeka, tapi malah menambah beban guru. Karena administrasinya terlalu banyak. Sehingga dulu biasanya orang kerja atau mengajar itu hanya sampai jam 1. Sekarang itu kadang sampai sore ditambah lagi dengan administrasi. Ya, yang terlalu banyak TTBG-nya. Sehingga honor itu yang sebenarnya bisa mengambil usaha lain, tidak bisa lagi karena habis waktunya untuk mengurus ini dan itu yang katanya dituntut oleh kurikulum merdeka untuk mendapat honor tadi. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan ini jangan sampai ganti menteri lagi nanti, ganti lagi kurikulum, tambah beban lagi guru honorer, sehingga bukan lagi terlilit pinjaman online, tapi sudah dibunuh oleh pinjaman online. Karena mereka itu satu hari full, semua ada dikerjakan itu adalah semua administrasi sekolah. Padahal sebenarnya mereka itu bisa ambil ada kerja sambilan untuk menambah-nambah. Jadi mereka itu dulu kalau honor ada sambilan di luar jam mengajar. Sekarang tidak ada lagi. Penuh dengan tuntutan kurikulum merdeka. Jadi mereka itu tidak merdeka, ditambah lagi dengan istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Mudah-mudahan juga guru ada dimasukkan di dalam pahlawan nasional. Ya, jadi jangan sampai itu selalu pahlawan tanpa tanda jasa. Itu sudah kuno saya rasa ya. Harus diperbarui juga, yang lain-lain juga. Mereka itu menuntut, apalagi kalau buruh itu kan menuntut UMR. Kenapa guru tidak ada ya? Mudah-mudahan ke depan dengan pemerintahan yang baru ini keadaan guru bisa terangkat dan dia itu guru itu kan kerjanya banyak harus di kelas, bukan administrasi, bukan di luar. Ya, jadi sehingga guru itu tidak ada lagi kesempatannya untuk mencari sambilan karena penuh dengan tugas-tugas yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Lia dari Makassar. Kita beralih ke Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kevin dan Mak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ramadan, silakan. Sangat menarik judul kita hari ini. Nestapa pahlawan terlilit pinjol. Pahlawan tanpa tanda jasa. Saya pernah jadi guru selama 9 tahun, tapi diundurkan oleh sesuatu hal. Dan kebetulan juga saya punya anak yang honorer selama lebih kurang 14 tahun. Kehidupannya itu terpaksa melalui subsidi yang saya berikan, Allah memberi saya rezeki. Saya pilih pekerjaannya, saya tambah pekerjaannya di luar menjadi tukang las untuk membuat-buat terali di rumah-rumah setelah pulang dari sekolah. Dan anak saya pun saya cari usaha kerja. Jadi selama 10 tahun Pak Kevin dan Mbak Kania, saya subsidi untuk anak saya itu. Untuk makannya saja tidak cukup, salah satu guru SMK di Provinsi Jambi. Sampai hari ini saya masih subsidi. Pertanyaan besar saya, kebutuhan dasar negara ini pendidikan, kesehatan, dan hukum sangat-sangat rendah perhatian negara. Ini kita mau kemana arah kita? Kalau hasil pendidikan kita itu rendah, negara kita akan mundur. Kalau hukumnya rendah, negara ini akan runtuh. Kalau negara ini tidak sehat, maka rakyat kita akan stunting, tidak akan terselesaikan. Maka persoalan-persoalan dasar negara ini, hukum, kesehatan, pendidikan, pemerintah memencingkan mata sebelahnya, kuping sebelahnya ditutup. Padahal anggota DPR kita orang-orang pintar semua. Negara kita ini kaya, kebutuhan dasarnya tidak terperhatikan. Dari bupati, gubernur,
sampai ke presiden dan menteri. Kebutuhan dasar ini adalah sebuah kebutuhan untuk 100 tahun kita merdeka. Kalau cara seperti ini, saya tidak yakin kita akan menjadi negara maju karena rakyat kita stunting dan kesehatannya tertinggi. Kebutuhan dokter spesialis saja kurangnya 42% se-Indonesia. Kebutuhan rumah sakit saja kekurangannya hampir 50%. Rumah sakit rujukan. Sehingga orang-orang pergi ke luar negeri untuk berobat. Indonesia di kabupaten, provinsi tidak bisa menampung kebutuhan-kebutuhan itu. Mahasiswa kita makin meledak, biaya pendidikan makin tinggi. Tapi kebutuhan dasar guru tidak terperhatikan. Memprihatinkan negara ini kalau tidak ada perubahan yang luar biasa. Terima kasih Metro, hidup Metro, suarakan terus hati nurani rakyat tumput di Makan Bawah. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Arbaim dari Kalimantan Timur. Pak Arbaim, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Pak Arbaim, tanggapannya. Ya, terima kasih. Yang disampaikan bapak-bapak tiga di depan tadi itu benar semua. Saya mengalami, istri saya itu juga guru TK ya. Dia masuknya jam 7 pagi, pulangnya jam 3 sore. Malam dia harus kerja sampai jam 1, jam 12, jam 1 malam. Itu ngerjakan karena kurikulum Merdeka ini direkap satu-satu murid, yaitu guru TK. Nah, terkait penghasilan kebetulan itu 1 juta lebih sudah istri. Terus dia dapat insentif itu kalau dia sudah sertifikasi. Nah, sertifikasi itu ada syaratnya, harus mempunyai 15 orang siswa. Kalau kurang dari itu nggak dapat tuh, nggak dapat nggak dapat insentif dan apalah namanya itu uang apa nggak tahu. Tapi uang itu bukan dinikmati guru seluruhnya. Guru itu wajib membeli alat-alat perangkat kerjanya dia, laptop, dia harus beli itu. Nah, terus ada lagi dia yang harus beli. Dulu waktu pengajaran online dia harus beli handphone. Ya. Nah, ini semua mereka kredit. Waktu kami belum bersama, itu istri saya itu setiap mau bagi rapot baru diambil tuh laptopnya. Jadi setelah bagi rapot masukkan pegadaian. Nah, mau bagi rapot baru diambil, baru ditebus. Ya. Coba Anda pikir sekarang. Kontrak rumah 1.500.000, gaji 1.800.000, 300.000 makan bagaimana? Punya anak aja nggak cukup, jangankan punya anak satu, punya diri sendiri aja nggak cukup untuk makan 300.000, 400.000. Insentif taruhlah berapa? 500.000 atau 700.000 per bulan. Ini sebetulnya negara ini aneh menurut saya. Kepingin masyarakatnya cerdas. Kepingin 2045 Indonesia jadi maju. Tapi lambat laun memang dibunuh semua karakter-karakter ini. Mau karakter guru yang cerdas dibunuh. Bagaimana? Ya dimiskinkan memang. Bagaimana cara memiskinkannya? Insentif dan apalah namanya itu yang diberikan pemerintah itu tidak tepat waktu. Oke, baik. Nah, karena tidak tepat waktu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, mau nggak mau mereka pinjol. Karena ini yang tercepat. Baik. Mau pinjam kemana? Ke bank? Nggak mungkin. Ya, harus ada kemudahan persyaratan dan peningkatan insentif begitu ya, Pak Arbaim ya. Terima kasih Pak Arbaim. Boro-boro itu pemerintah tidak memikiri bagaimana rakyat ini maju. Baik, Pak Arbaim, kami sudah tangkap poinnya. Terima kasih Pak Arbaim, mohon maaf waktu kita sangat terbatas. Terima kasih juga kepada penelpon-penelpon kita sebelumnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania, kalau kita mendengarkan dari cerita ataupun keluh kesah dari penelpon kita di segmen sebelumnya, kita tahu betul sekarang
bahwa ternyata begitulah ya cerita-cerita dari guru-guru honorer kita yang kemudian mendapatkan kesejahteraannya yang sangat miris begitu. Bagaimana Mbak? Sangat miris, tapi kalau kita melihat lagi-lagi ya, kembali lagi ke soal profesi guru itu kan memang pengabdian ya gitu, pengabdian gitu, walaupun misalnya tingkat kesejahteraannya seperti yang tadi kita dengarkan bersama-sama juga bagaimana mereka berjuang gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kebutuhan hidup yang sekarang ini kalau melihat dari proporsi gajinya sudah tidak mungkin lagi sebenarnya gitu dipertahankan, tapi mereka tetap mengabdi, mereka tetap berjuang gitu, bagaimana caranya mereka bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa di sekolah gitu, karena pada dasarnya kan memang kita butuh guru gitu, sekarang saja sudah kekurangan guru. Nah dikaitkan dengan salah satu penelpon tadi ini kan soal kebutuhan dasar ya, pendidikan dan lain sebagainya gitu, dan bahwa di dalam struktur pendidikan itu ada tenaga pendidik gitu yang memang harus menjadi perhatian gitu, jangan cuma jadikan objek kampanye, hanya diperhatikan pada saat pemilu dan lain sebagainya. Pada kenyataannya mereka ini sekarang belum merdeka secara finansial, seperti yang tadi kita dengarkan bersama-sama, ada orang tua yang masih harus mensubsidi gitu anaknya yang kemudian menjadi guru honorer, ada yang istrinya juga yang terpaksa misalnya tadi untuk alat perangkat laptop saja itu harus digadaikan terlebih dahulu untuk bisa digunakan keesokan harinya dan lain sebagainya. Saya tidak membayangkan begitu ya, bagaimana kemudian mereka masih bertahan gitu dengan kondisi seperti itu untuk mengabdi. Ini pengabdian gitu. Nah, makanya mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, kalau kita mendengar tadi kan ada juga pakar yang kita wawancarai di awal, kan sebenarnya solusinya banyak orang pintar di negara ini gitu. Ini kan soal perhatian, soal kepedulian, bagaimana kemudian jika terjadi masalah di lapangan, implementasinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dicarikan solusinya dan kemudian dicarikan solusi yang juga terobosan gitu. Jangan mencoba cara-cara yang lama gitu. Kalau cara yang lama sudah tidak bisa kita upayakan, bagaimana mencoba dengan cara yang baru gitu dan lain sebagainya. Tapi terlalu mahal biayanya untuk mengabaikan kesejahteraan guru. Terbukti banyak negara yang kualitas pendidikannya baik itu kesejahteraan gurunya juga baik gitu. Itu sudah terbukti gitu. Jadi bagaimana ke depan, ya paling tidak yang terdekat adalah bagaimana kita menyelamatkan nasib guru-guru honorer kita gitu, karena ada program P3K tadi yang sempat disinggung gitu, tapi memang persyaratannya itu banyak. Jadi artinya mereka yang berstatus tenaga honorer itu tidak serta-merta kemudian diangkat, karena salah satu gitu ya, salah satu solusinya adalah bagaimana tenaga honorer itu untuk memperbaiki kesejahteraannya mereka diangkat sebagai PSN atau maksudnya ASN gitu ya, pegawai negeri. Baik. Tapi ya seperti tadi Anda katakan itu bukan satu-satunya solusi gitu ya. Ada juga tunjangan pendidikan yang mungkin bisa dipikirkan juga pemerintah daerah gitu untuk memikirkan terobosan seperti apa, bagaimana tunjangan itu juga diberikan kepada guru. Apalagi guru ini sangat dibutuhkan saat ini. Kalau tidak ada yang mau jadi guru bagaimana gitu ya. Bagaimana nasib kita ke depannya. Baik, Mbak Kania terima kasih telah hadir pada pagi ini bersama kami. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi. Mimpi besar program Merdeka Belajar ialah guru penggerak dalam pembelajaran. Mustahil guru bisa optimal dalam program Merdeka Belajar jika guru belum merdeka secara finansial sehingga berujung terlilit pinjol. Terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.